Anda kembali menyaksikan program Ayo Sehat, pemirsa, masih bersama dengan Dr. Arini. Nah, dokter, kita sekarang akan membahas mengenai pertanyaan dari netizen. Sudah ada yang ingin konsultasi nih sama Dr. Arini. Kita bisa lihat di layar yang pertama, mau menghilangkan tai lalat, sebaiknya dibedah atau di laser ya, Dok? Silakan. Nah, ini pertanyaannya, kalau kita mau menghilangkan tai lalat, sebenarnya bisa dibedah atau di laser. Tetapi yang pasti kita harus mengetahui apakah benar diagnosisnya adalah tai lalat. Jadi kalau dia benar tai lalat dan dia jinak, dia boleh dibedah atau di laser. Akan tetapi kalau ada sedikit saja keraguan, apakah ini bukan tahi lalat yang sifatnya jinak dan ini ada kemungkinan keganasan, lesi tersebut harus dibedah. Jadi nomor satu adalah diagnosisnya. Karena apabila itu sebuah keganasan, apabila di laser tentunya akan menyebabkan penyebaran yang lebih luas. Justru itu bisa menyebabkan lebih parah lagi ya, Dok? Betul. Ya? Baik. Oke, pertanyaan berikutnya, kita bisa melihat apa memakai sunblock sudah pasti terhindar dari kanker kulit, Dok? Silahkan. Nah, seperti yang tadi kita sudah bahas nih di sesi yang pertama sama Mas El. Jadi faktor penyebab terjadinya kanker kulit itu ada banyak. Betul. Tadi kan kita bilang udah ada sinar matahari, ada genetik, ada pajanan sinar radiasi, adanya nefus yang banyak, dan lain-lain. Jadi penyebab dan faktor risikonya ini tidak hanya matahari. Tetapi memang matahari berkontribusi 90% terhadap kejadian kanker kulit. Jadi tentunya kalau kita menghindari matahari salah satunya dengan menggunakan sunscreen, akan mengurangi banyak resiko kanker kulit. Akan tetapi tentu tidak 100%. Sunscreen sendiri tidak ada yang memberi proteksi 100% terhadap sinar matahari. Dan kita harus mengevaluasi apakah penggunaan sunscreen kita ini sudah adekuat. Perlu diingat bahwa namanya sunscreen itu setiap 2 jam harus direaplikasi. Karena setiap 2 jam fungsinya menurun, efektivitas dari sunscreen menurun. Iya. Sehingga kita harus lakukan lagi reaplikasi. Dan yang perlu dievaluasi juga apakah jumlahnya cukup, jumlahnya sesuai anjuran, dan apakah kalian mengaplikasikannya ke seluruh bagian yang terpajan sinar matahari. Karena biasanya orang-orang hanya mengaplikasikan di wajah saja, akan tetapi kanker kulit bisa terjadi di mana saja. Misalnya tadi Bu Yosafati terjadinya malah di kaki. Jadi harus dipakai di seluruh bagian kulit yang terpajan sinar matahari. Mulai dari belakang telinga, leher belakang, tangan, kaki, telapak, dan lain-lain. Baik. Oke nih. Dokter Arini mungkin terakhir bisa memberikan tips ya kepada pemirsa Ayo Sehat, tentunya mencegah kanker kulit melanoma ini tentunya agar lebih aware lagi ya bahwa ini tuh ada sebenarnya. Silakan, dokter. Betul. Jadi untuk mencegah kanker kulit, nomor satu kita harus menghindari pajanan ultraviolet. Seperti yang tadi dikatakan adalah salah satunya memakai sunscreen dan menghindari sinar matahari secara langsung. Misalnya memakai topi, memakai pakaian yang dapat melindungi kita dari sinar matahari dan lain-lain, karena matahari merupakan faktor utama pencetus kanker kulit. Kemudian yang kita harus lakukan adalah ada program yang kita namakan Sakuri. Sakuri itu sadari kulit sendiri. Jadi kita harus mengamati di kulit kita apakah ada perubahan-perubahan dari tai lalat yang biasanya kita ada terus kok warnanya berubah, bentuknya berubah, atau ada tai lalat baru atau misalnya flek hitam baru yang mencurigakan. Itu harus segera diperiksakan ke dokter. Jadi namanya early detection, karena deteksi dini dari melanoma itu akan membuat prognosis atau kemungkinan hidupnya menjadi lebih panjang. Kalau melanoma didiagnosis sangat early, di stage pertama dan masih hanya di lapisan kulit paling atas, kemungkinan hidup dari 5 tahun ke depan mencapai 99%. Jadi meskipun dia kanker kulit yang sangat berbahaya, tetapi kalau kita menemukannya di stage yang sangat awal, itu sebenarnya kemungkinan hidupnya sangat tinggi. Baik. Oke, terima kasih Dokter Arini untuk informasinya. Semoga seluruh informasi yang diberikan oleh Dokter Arini ini bermanfaat tentunya untuk pemirsa Ayo Sehat di rumah. Usai sudah 30 menit, saya dan juga Dokter Arini dan Ibu Yosafati menemani Anda di program Ayo Sehat edisi kali ini. Tetap saksikan program Ayo Sehat setiap hari Senin hingga hari Jumat pukul 10.30 waktu Indonesia bagian Barat, hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Saya Elgin Fredianto bersama dengan Dokter Arini pamit undur diri. Ingat, tetap patuhi protokol kesehatan, jaga jarak, mencuci tangan, dan juga menggunakan masker. Sampai jumpa.